Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu syadaqa wa'dahu wa nashara abdahu wa azama jadahu wa azama al-azaba wa'dahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi malikil dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala marid zaman. Wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah munazahu anil jismiyati wal jihati wa zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqahul Qur'an. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi manan. Al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan di pagi hari yang cerah ini selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Baitul Muttaqin ini dalam keadaan aman, tentram, bahagia, sejahtera, dengan niatan ikhlas untuk mencari ridhonya. Ini semua karena mendapatkan ridho dan hidayahnya. Di antara nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu adalah nikmat kasih sayang Allah kepada kita, berupa umur panjang dan kesehatan, rezeki yang halal yang banyak, sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini di hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 2025 Masehi dalam keadaan aman dan nyaman. Karena banyak di antara saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang saat ini ada sedang terbaring sakit dalam kondisi tidak terperdaya sehingga tidak bisa bersama-sama kita di tempat ini dan tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Ada 3 hal ma'asyiral muslimin rahimakumullah terkait pelajaran pertama di hari raya Kurban. Selain bersyukur pada Allah, marilah kita maksimalkan nikmat-nikmat untuk menjalani misi utama kita diciptakan di dunia ini, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk ngawulo beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyembah pada Allah. Langkah indah dan bahagianya ini apabila segala ibadah kita, rasa wujud syukur kita dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati bersama hatta akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, pandai menikmati keadaan yang ada, berupa syukur dalam ucapan, syukur dalam hati, syukur dalam perbuatan, dan tindakan kita. Semua nikmat ini karenanya. Selain rasa syukur, rasa takwa juga menjadi kunci
untuk senantiasa sampaikan kepada jamaah semuanya hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada saya pribadi, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semakin cerah dan semakin arah serta semakin ceria dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan berbahagialah kita bisa menikmati keadaan yang ada, bisa merasakan sholat Idul Adha di tempat ini. Untuk itu marilah kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam rangka apa? Meraih kebahagiaan kenikmatan tiada tara dari Sang Pencipta Allah SWT. Sehingga kehidupan kita nanti akan terarah dengan takwa tersebut. Karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadamu, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari Idul Adha seperti ini, kita tidak bisa pisahkan atau terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Ibadah tersebut adalah pertama sholat Id, sebagaimana kita laksanakan. Yang kedua korban, yang nanti kita akan dilaksanakan penyembahnya. Kemudian yang ketiga adalah ibadah haji. Selain memupuk takwa dan keimanan kita kepada Allah, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin dicintai Allah, semakin meningkat ibadah kita. Di antara dia adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah SWT. Istilah Jawi disebutkan trimo impandum. Kan dengan demikian marilah kita bersama-sama bersyukur dengan istu, dengan ikhlas, dan menjalankan ibadah karena ridhonya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih, menjadikan Allah sebagai panduan, sebagai puncak atau zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi oleh Allah, oleh hambanya, itu khalifah kita bersama. Kepasrahan ini akan menjadi sebab dicintai oleh Allah, sebagaimana ditegaskan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah SWT. Kita ingat bersama sambutan Bupati Jonegoro bahwa betapa pentingnya kita mengingat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Demi kepatuhan dan ketaatnya kepada Allah SWT, apapun yang terjadi dipasrahkan kepada Allah, dan akhirnya adalah mendapat kenikmatan dari Allah SWT, sebagaimana yang kita ingatkan atau kita rasakan bersama, atau kita bersama-sama kita ikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita tersapi nilai-nilai kepasrahan tersebut untuk tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah sholat Id.
Sholat Idul Adha, ibadah sunnah ini serasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam seantero dunia pada momentum Idul Adha seperti ini. Jamaahnya mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa, semuanya berbondong-bondong menuju tempat ibadah atau masjid, makanul sujud atau tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang berjumlah 2 rakaat. Sejak awal melaksanakannya kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita laksanakan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Apabila kepasrahan ini, nilai kepasrahan ini juga harus kita laksanakan, kita teruskan setiap hari, setiap saat kita menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari akan mendapatkan bagian tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan yang kita butuhkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah ibadah korban. Korban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak, tiada tara dari Allah Taala. Untuk itu perlu disyukuri dan nikmati bersama. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan karena Tuhanmu, dan berkorbanlah karena Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah, juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagi kepada orang lain. Tentu ini semua tidak bisa menjalankan dengan ikhlas apabila tidak ada ketulusan dari Allah Subhanahu wa taala dari jiwa kita, yaitu untuk berkorban di hari raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal perhitungan seperti ini yang seharusnya kita kikis, kita buang jauh-jauh untuk menjadi orang yang tidak bakhil. Kita siap berkorban. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita miliki, kita gunakan untuk berkorban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih banyak lagi. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil hambatin anbat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atul habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebitur biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Subhanallah, betapa nikmatnya kalau kita bisa memanfaatkan, bisa mengikhlaskan harta kita untuk ridha Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlebih infak untuk ibadah korban yang memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ma'amila adami min amalin yawman nahri akhaba ilallah min ihraqi dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha was'ariha
wa adla fiha wa anadama la yaqa'u min nadhah min bimakanin qabla an yaqa'a min ardi fatibu biha nafsan, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih korban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis rawahu Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji, rukun Islam yang kelima ini kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Sementara saat menjalani ibadah haji kita harus meninggalkan jauh-jauh pergi ke tanah suci, meninggalkan saudara kita dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT dalam rangka melaksanakan arkanul Islam yang 5, yaitu menjalankan ibadah haji. Ini tidak lepas dari harta benda kita, materi kita yang harus kita korbankan untuk biaya melaksanakan ibadah haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk berangkat bisa pergi ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri. Lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah dengan penuh kesabaran, senada dengan kepasrahan untuk melakukan harta benda kita, dan lama waktu nunggunya. Allah mengawali perintah ini dengan lillah, untuk Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Maka marilah kita bersama-sama berdoa untuk mendoakan para jamaah haji Indonesia khususnya Bojonegoro untuk menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, tentram dan bahagia, sehingga bisa kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji mabrur dan mabrurah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam 3 ibadah hari raya Idul Adha ini. Semoga kita selalu ceria, cerdas, empati, ramah, dan iman serta amanah apa yang diberikan kepada kita, yang akhirnya kita bisa bersama-sama menikmati apa yang hidup yang sebenarnya adalah naula dari ibadah kepada Allah. Untuk itu marilah kita tanamkan nilai spiritual ketakwaan pada setiap penyembelihan korban, hewan korban, dengan mengharapkan dapat diterima oleh Allah SWT segala amal ibadah kita dan mendapatkan derajat yang di sisinya, yang akhirnya kita tetap menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, keluarga kita keluarga yang tentram bahagia, dan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang diletakkan atau dilaksanakan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wassallallahu alaihi li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin ya najata tabi'ina bi rahmatika marhamin. Sallallahu alaihi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi maliki dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan,
wa ala alihi wa sahbihi tabi'i ala ma'mar mizan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzah anil jismiyati wal jihati zaman wal makan wa asyhadu an sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an amma ba'd fa'usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa taqullah ta'ala fil hadzal yawm adim wa'lamu anna Allah amarakum bil amri adim marakum bisalah wa salam ala nabiyil karim faqala inna allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ij'al idana hadha sa'adatan wa talahuman masaratan wa tarahuman wa zinat fihi tumaniyatan wal furqatan wa na'an mahabbatan wa idna alaina bil khair wa rahmah wa dumnina wal barakah Allahumma ij'al mawadatan saimatana wa yadkhulna wa badana khair linnasi indabana Allahumma adina syahadata ala tanina wansurna ba'dal fil biyadina wa'tana fi ahlina Rabbana ta'amna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna wa antal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin ibadah Allah inna birusan wa ta'ala syahrul bar wa biyatum la'alakum tadhakkarun wa tuqamiyatkum wa syukuran yakum wa la dzikrullah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.